Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Sosok permaisuri itu segera membalik telapak tangannya, dan kabut hitam muncul di telapak tangan putihnya yang seperti batu giok, dan awan tidak pernah menghilang selama setengah menit, jadi akhirnya tidak akan berubah. Apakah benar-benar ada variabel? Yang mulia, kedua sosok memiliki kompas 4 abadi dan alam kuno iblis yang dengan cepat mendekati kita. Kompas sensi didominasi oleh tabut, dan hanya alam kuno iblis abadi yang menggunakan kompas seperti yang diharapkan, dan itu benar-benar datang untuk melindungi bawahannya dan menghentikan mereka. Setelah Xuanxing duduk di singgasana dan mendengar berita itu, wajahnya sedikit lebih baik, dan banyak orang merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi di Shazun, jadi mereka tidak punya rencana, dan berinisiatif untuk mengirimkannya ke pintu. Xuanxing segera tidak ingin mengambil tindakan pencegahan untuk ini, dia tidak ingin meminjam kekuatan Suqian Tai lagi, tetapi berencana untuk menggunakan kekuatan yang telah dia kumpulkan di sensi untuk melihat apakah dia bisa bereinkarnasi yang mulia dan mengalahkannya. Di kompas, Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil mimpi hantu, dan setelah kembali ke pil, Ye Beijing duduk di sampingnya, terus-menerus memohon untuk memberinya pil untuk dimakan, tetapi dia dengan tegas menolak. Lagi pula, bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil sangat besar, dan semua jenis bahan obat langka dapat disempurnakan untuk mengurangi tekanan peradangan dan memasuki sumber tanah spiritual pagoda Zichen Suling. Dengan berlalunya waktu, sebelumnya, bahan obat yang ditanam telah matang. Tetapi anti-inflamasi tidak terburu-buru untuk memetik dan menaikkan waktu yang lebih lama. Itu menembus efek obat dari eliminasi dan melambaikan cangkul yang sangat berat, dan tanah hitam yang diangkut ke bawah hampir penuh dengan penanaman anti-inflamasi, dan semua jenis bahan obat langka yang sulit ditemukan tumbuh dengan kuat, tetapi di sini ia akan menghabiskan aura 5 elemen, dan ketika anti-inflamasi mencapai bintang tertentu atau bertarung, pagoda Zichen Suling menyerap dirinya sendiri, dan hampir tidak perlu terlalu khawatir tentang anti-inflamasi. Ini membuat anti-inflamasi terlalu banyak. Dengan cara ini, masalah kekurangan bahan obat dapat diselesaikan, dan dia tidak berani tinggal terlalu lama di menara roh Void Zichen. Xiaoyan baru saja membuka matanya, Ye Beijing masih di sampingnya, pil ini tidak berguna. Xiaoyan benar-benar merasa kepalanya besar, dan dia mengeluarkan beberapa pil suci dengan sedikit efek obat setelah meminum pil. Ye Beijing melihatnya seperti makan pil gula, dan mau tidak mau mengingatkan Xiaoyan tentang Qiu, tetapi dia masih dalam pelukannya. Imut dan lembut Qiu sudah menjadi putri ketiga yang terlalu kosong. Dilihat dari apa yang diketahui sejauh ini, nama Qiu adalah Suyue, dan dia juga harus menjadi putra tabib Void. Di antara pewaris dokter kekaisaran Suqian yang tak terhitung jumlahnya, identitas Suyue hanya di bawah Xuanxing. Saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang, apakah dia datang ke sensi. Pada saat ini, telapak tangan Xiaoyan tidak kental, dan cahaya biru muncul, tetapi Xiaoyan dengan cepat menyembunyikannya di jubah lengan bajunya agar tidak terlihat oleh Ye Beijing. Dengan banyak pintu masuk, tidak ada lagi keanehan, dan berdiri di platform batu di mana ia berada. 6 sudah tiba, dan dia sepertinya berharap Xiaoyan pasti akan datang ke tempat yang tepat. Xiaoyan bertanya langsung, menghormati semangat baiknya. Anda dan saya dapat bekerja sama untuk menghitung. Tentu saja, Xiaoyan bagus untuk menjawab seperti ini. Pertama-tama saya akan menjawab 2 pertanyaan yang Anda tanyakan sebelumnya. Terlalu kosong, kekuatan dalam sistem dewa Anda sudah mulai terbentuk, dan tidak mudah untuk dikalahkan. Karena selain kehampaan, ada juga kekuatan dunia lain untuk mendukung. Di antara mereka, Anda seharusnya sudah mengenal beberapa Buddha seperti alam Suan Surgawi Barat, dan prajurit Taiksu telah melahirkan jumlah yang telah melebihi 10 juta. Saya tidak tahu apa kekuatan alam dewa kuno, tetapi jika Anda ingin menang, Anda harus mengintegrasikan kekuatan yang cukup. Saya dapat berkontribusi untuk ini, tetapi saya tidak bisa melangkah terlalu jauh. Apa yang saya katakan? Anda harus dapat memahami bahwa tentang permaisuri Taiksu, itu bukan seorang tahanan, dan dia memintanya untuk meninggalkan Xiao berkali-kali, tetapi dia sendiri tidak ingin pergi, mengatakan bahwa dia akan menunggu seseorang datang dan menjemputnya secara langsung. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar ini, dan dokter kekaisaran Suqian serius. Jelas,
Kepergian Taeksu sebelumnya pasti ada hubungannya dengan dia. Penampilan Ye Beijing tentu saja merupakan bagian dari alasannya, tetapi pada saat yang sama, dia juga menemukan alasan untuk pergi, tetapi Permaisuri tidak pernah pergi, dan sepertinya sudah lama diharapkan. Segala sesuatu yang terjadi sekarang, bahkan Ye Beijing di samping Xiao Yan tampaknya telah menebak bahwa pertempuran ini terlalu kosong dan harus dikalahkan. Xiao Yan berkata bahwa meskipun dia datang ke sini karena pikiran Ye Beijing, itu juga tidak bisa dihindari. Bahkan jika Ye Beijing tidak membawa Xiao Yan ke sini, dia harus datang, hanya untuk membuat Xiao Yan. Yang masih membingungkan sekarang adalah, kemana Zhen Wu pergi? Mengapa dia tidak muncul untuk melindunginya sebelum Zhen Wu berkata, Xiao Yan membutuhkannya, dia akan muncul, itu seharusnya kartu haul terkuat Xiao Yan, tetapi itu tidak muncul, bukan untuk mengecewakannya, tetapi untuk membuat Xiao Yan secara tidak sadar khawatir bahwa Zhen Wu adalah yang terkuat di antara para dewa sejauh yang dia tahu adalah Dewa Badak, dia tidak pernah muncul, apa alasannya atau apakah ada kecelakaan di Zhen Wu? Kompas menggambar pelangi panjang di lautan ketiadaan, mendekati kehampaan dengan kecepatan tinggi, di mana intinya berada. Xiao Yan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam pertempuran ini, bisakah kekuatan alam dewa kuno benar-benar bisa melawannya? Dia tidak tahu pasti, semuanya tidak diketahui sejauh ini, jadi berapa banyak pasukan yang telah Anda bawa? Tabib Kekaisaran Susian bertanya, jika Anda dihitung, total ada kami bertiga, Xiao Yan menjawab. Setelah kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba terdiam sejenak, dan dia terlalu rendah hati dan tercengang. Menghitung saya, hehe, bukankah hanya ada kalian berdua, jadi bagaimana cara bertarung? Jangan meremehkannya, itu terlalu lemah. Begitu situasi pengepungan dan penindasan terbentuk, itu tidak mudah, jangan bercanda, setidaknya butuh kekuatan yang cukup untuk mencocokkan. Setelah beberapa saat relokasi virtual Tai, kata Fang Kai. Jika Anda tidak membunuh kerabat Anda dengan benar, bagaimana Anda bisa kembali ke tahta? Migrasi palsu terlalu mudah untuk tersenyum pahit, keheningannya telah mengungkapkan kesulitannya, dan berkata, bagaimana Anda bisa menghitung bahwa begitu Anda bergerak, Anda akan menjadi pengkhianat Taeksu, bahkan jika Anda dapat kembali ke tahta, bagaimana Anda bisa mengandalkan hati ribuan makhluk hidup di Taeksu? Anda tahu bahwa tidak mungkin untuk menerobos sama sekali. Kelima, keadaan pikiran Kaisar. Jemaat kelima adalah keadaan pikiran duniawi. Nama Xiao Yan ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang dia, selama Anda mau, Anda pasti akan bisa melakukannya. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang tahu, hanya Anda dan saya yang harus menjadi yang terkuat dalam kekuatan tempur dokter kekaisaran. Dia ingin menyembunyikan napasnya, dan tidak akan sulit untuk bergerak, Anda harus tahu lebih baik. Jika Anda ingin mengulang tahta, Anda tidak dapat merusaknya. Karena itu, jika Anda tidak mau, tren umumnya adalah Anda akan kalah dalam pertempuran ini jika Anda terlalu membutuhkannya, dan kemudian kerjasama akan berakhir. Dalam menghadapi tanda tangan palsu dan keraguan dokter kekaisaran, Xiao Yan tidak akan memberinya banyak waktu untuk berpikir, segera berkata, tetapi bagaimana kalian berdua akan bertarung, kamu optimis, adalah jawaban percaya diri Xiao Yan. Meski dia tidak tahu dari mana kepercayaan diri itu berasal. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua, terima kasih.